Pamiarsa wilujeng tepang deui di program Ngobras, nyaeta program ngobrol serius tapi santai. Dina waktos ieu program Ngobras lumangsung di tempat budidaya ikan BUMDes Karya Abadi Desa Cikalong Kacamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Anu baris ngabahas ngenaan lumangsungna kegiatan budidaya ikan program ketahanan pangan nu dikelola BUMDes Karya Abadi. Wios langkung jelas, mangga wae sakseni di program Ngobras, ngobrol serius tapi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini, siang ini berproses kegiatan ketahanan pangan di BUMDes Karya Abadi Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam rangka merealisasikan program pemerintah Republik Indonesia dalam ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kita dalam upaya supporting gizi kita budidaya ikan. Oke, yuk kita lihat bersama. Alhamdulillah, ini di tahun ini kita ada 7 kolam bioblok ini. Ya, alhamdulillah. Ini kolam bioblok ini ternyata salah satu usaha ketahanan pangan dalam bidang ikan. Dulu kan ikan itu di kolam besar gitu, di alam gitu. Karena sekarang dengan modernisasinya, ini modernisasinya bahwa polanya seperti gini dan lebih efektif dan lebih efisien. Jadi alhamdulillah program tahun 2025 ya, kami dapat kepercayaan kembali untuk beredukasi mengelola ketahanan pangan ini dalam pola bioblok ini. Alhamdulillah ada beberapa sumber pengetahuan yang kami dapatkan, yaitu kami juga dapat dari mitra kerja, kami juga dapat dari kami kebetulan di DMI Kabupaten Bandung, kami juga dapat ilmu dari pelatihan bersama DMI Kabupaten Bandung, ya, dimana waktu itu ngadain pelatihan kerjasama dengan pesantren Al-Indisiah Tasikmalaya yang sudah modern, yang sudah berkembang, sudah bisa lebih jauh lah. Alhamdulillah, beberapa waktu dia datang ke sini dan kita bisa memahami bagaimana cara dan bagaimana. Karena unik dalam pengelolaan ini, bagaimana air supaya tetap terjaga dengan baik. Dan pemasaran ini kami alhamdulillah dari mulai pembangunannya, ini proses pengadaan bibit, proses kami juga didampingi dalam pemeliharaannya, dan pasca panennya kami sudah kontrak, jadi sudah ada kontrak harga. Sini adalah kalau ikan nila, ya, dari anggaran desa ya, ketahanan pangan desa tahun 2025. Kemudian ini dari hasil ini akan berharap kepada PAD ya, pendapatan desa. Tentu oleh desa diaplikasikan lagi untuk pemberdayaan dan untuk pembangunan di masyarakat. Oke, alhamdulillah ini pagi bersedekah. Ya Pak Ustaz ya? Iya. Kita ngasih makan ini. Gitu. Ini sederhana makannya ini. Ya alhamdulillah ini Pak Bapak MUI ini lagi kontrol Pak. Paling utama saya sangat berespon sekali dengan adanya ketahanan pangan ya, sehingga mudah-mudahan dengan satu usaha ikhtiar untuk salah satunya untuk memajukan masyarakat juga kan, yang akhirnya kita bisa berhasil dalam perekonomian, membantu masyarakat dalam perekonomian, termasuk juga mungkin salah satunya pemasukan gizi untuk masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah mulai pusat mungkin ya, sampai dengan desa, sampai dengan warga, sampai dengan pengelola budidaya ikan nila ini, mudah-mudahan semakin maju ke depan. Berjumpa lagi dalam program muda Seni Ngobrol Seni Santai. Kali ini saya ada di lokasi bioblok ya, yaitu program ketahanan pangan yang diajukan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kebetulan saya sekarang ada di lokasinya nih, yaitu di Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, dan kebetulan saya bersama Bapak Ketuanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nama saya Daud Yusuf. Sekarang Bapak saat ini Pak Sukmana. Pak Ustaz Sukmana inilah satu tokoh yang berperan penting dalam ketahanan pangan. Pak,
saya bertanya nih. Ya. Untuk program ini program apa Pak sebetulnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daud. Kebetulan Ketua BUMDes Desa Karya Abadi. Kalau di BUMDes kami namanya Karya Abadi. Kalau Kecamatan Cimau, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini saya dapat amanah. Ini amanah, saya tidak ingin sebenarnya memaksakan atau apapun ya. Tapi kalau sudah amanah kita bikin. Jangan dengan sukarela. Dengan sukarela, saya buat tim bersama Pak Bupati. Nah, ini kebetulan kami dapat program di tahun ini itu programnya ketahanan pangan. Dan kami optimalkan di budidaya ikan. Bila untuk program metodologinya pakai bioblok. Program ini tahun 2005, ya 2025. Program tahun 2025. Adapun turunnya ya sesuai dengan penganggaran. Jadi kami berproses ya. Berapa lama ya? Ini belum 1 tahun ya, belum 1 tahun, baru di akhir-akhir ini ya. Di optimalnya di akhir-akhir tahun ini kegiatan bisa kita jalan. Karena kami sebelum kegiatan teknis kami juga beredukasi, belajar dulu, mencari pengalaman dengan tempat-tempat lain. Termasuk alhamdulillah ada BITEK di DMI, Dewan Kemakmuran Dalam Kesejahteraan Masjid. Ya, jadi kita kebetulan ada acara dengan Pak Gus Ali di Kabupaten Bandung. Kita ada materi tentang budidaya ikan melalui bioblok. Wah, kita lebih semangat. 1 kali melangkah 2 terlampaui. Jadi kami karena ini riskan, 1 pengetahuan kami masih rendah, pengalaman dan juga situasinya, maka kami mengadakan kontrak kerja. Kontrak kerjasama dari mulai bagaimana cara budidaya, edukasinya. Jadi selain daripada DMI kami juga dapat konsultan khusus. Tenaga khusus. Yang kedua baru kepada teknis. Ini teknis juga dengan pihak mereka. Supaya karena kan biaya ini kalau gagal masalah. Makanya kami dengan mereka tidak asal kami buat, tidak. Tapi sudah ada aturan SOP-nya. Yang kedua, yang ketiga pengadaan bibit. Bibit juga dari pihak mereka yang sudah terseleksi. Tidak sembarangan, bukan dari sungai ini. Ini jenis ras nila yang unggul. Unggulan juga. Terus setelah itu kami penyiapan seiring ya, ada bibit, ada pakan, ada obat dan segala sesuatu. Jadi tidak begitu saja asal budidaya ditabur ikan, biarkan dikasih makan enggak. Tapi kami banyak edukasi, mengamati di lapangan, oh begini. Termasuk cuaca berubah nih. Ini ekstrim di Indonesia ini. Banyak bencana di mana-mana ini. Ini juga ke kita juga berpengaruh. Ada pengaruhnya ya Pak Ukat. Jadi kalau bagaimana musim panas, gerakan makannya, musim hujan, bagaimana gerakan makannya itu juga ada pengaruhnya. Jadi tidak asal ini ya, dilaksanakan tapi mulai pengujian dulu ya. Ini udah berapa kita ini kan per bioblok ini 30 kilo gitu. Kemarin kita di 2 kolam masukin 60 kilo. Kita dapat panen pertama itu 2 tahap ya di param itu 1 kintal 80. Itu 4 bulan, 4 atau 5-nya ya. Di kita ada sedikit naik dari sisi waktu beda dengan daerah-daerah yang lain. Mungkin karena dingin gitu kan. Saya bilangnya itu Pak Tokon ini. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ukat nih. Terus Pak tahu. Terus penanggung jawab sekaligus pelaksana juga. Penanggung jawab beliau mengamati air. Beliau sambil hiburan. Sambil tawadu ya. Pak ini yang dirasakan Bapak. Mungkin ada yang tantangan dia begitu. Alhamdulillah adanya budidaya ikan bioblok itu manfaatnya masih besar sekali. Salah satunya apa sih? Salah satunya apa sih manfaat? Salah satunya saya tiap hari memeriksa air Betul. supaya terus berkontrol airnya, makanannya, apa itu obat-obatannya supaya ikan dikontrol tiap hari. Tiap hari dikontrol. Malahan pagi sudah langsung ke sini Langsung kontrol ya, juga.
Terus airnya kalau kurang dia ditambahkan Termasuk listrik airnya. juga ya kalau padam lah. Listriknya, halamannya juga. Halamannya saya- harus Bersih semua ini. Ini zero waste. Pak, ini kendalanya apa yang dilaksanakan Bapak tahun pengambilan langsung apa dengan Anda biasanya? Kendalanya, memang saya ya, baru Iya, baru masih belajar ini. Tapi lancar Pak ya? tapi alhamdulillah Masuk cepat beliau. sekarang Iya. Masuk yang cepat. saya tahu kemarin juga waktu tidak ada hujan, tidak ada matahari 3 Betul, hari, betul. bau kelihatannya lesu. Oh, bukan cuaca juga Pak ya? Kasih makan juga nggak mau. Tidak saja orang saja, Iya, mungkin lauk iya. juga ya mungkin. Jadi bukan hanya manusia, stres. Stres. Kendalanya seperti itu Pak ya. Tadi diamati sama beliau. Oh musim hujan begini makanya. Oh musim kemarau. Dikasih makan juga sedikit. Oh, Menjadi pengetahuan. Tidak semaunya Pak ya, Iya. kalau dia stres nggak Iya. nafsu makan juga. Inilah pemirsa yang perlu dicontoh karena tidak sembarangan. Jadi memelihara ikan di aquarium itu supaya lebih bisa menghasilkan, lebih bisa itu prosesnya cukup banyak buat ini menjadikan contoh ini keuletan Bapak Kapolri ini. Iya. Dari mulai salat subuh, dari misalkan motoran apa-apa, ini secara teliti dan hati-hati. Kembali lagi Pak Ketua, Ya. ini sejauh ini untuk tadi pemasarannya Pak nanti sekarang dan ke depan seperti apa? Bagi kami pemasarannya semula khawatir kemana karena kalau di sini nanti keluar 2 kintal hampir 1 ton ini kan. Betul. Ini berat kalau disebar ke pasar biasa. Tapi kan tadi kami sudah ada konsultan, sudah ada agennya, sudah ada kerjasamanya. Jadi kami pede. Karena diterima. Kemarin juga yang sekitar 80 langsung ditarik. Tidak ada yang disisakan. Di Pak, pasar. Bapak kan apa nih? Pertama saya ingin, kebetulan saya adalah orang rimbawan ya, masyarakat yang ada di sekitar pemberdayaan hutan. Saya ingin lebih jauhnya adalah kita ini kawasan hutan rusak. Ingin memberikan pembelajaran pada masyarakat bahwa ketika hutan rusak berangsak masyarakat, maka pulihkanlah hutan. Kami sudah belajar di hutan dari tahun 97, Pak. 98 tadi Sudah melanglang buana juga Ya. Pak ya? Dan kami bukan hanya ini, tapi kami menanam membangun pemberdayaan. Dan ini salah satu konsep keberhasilan, bukan keberhasilan, yang telah kami lakukan, torehan menanam pohon, sehingga kayu menyimpan air yang banyak mungkin ya. Betul. Nah, ini remasannya sampai ke sini, airnya saya bawa ke sini. Ini bawa 8 kilo. Ya, satu lagi 6 kilo dibawa ke sini. Ini menjadi air dari sana adalah satu untuk konsumsi masyarakat, air minum. Dulu tidak punya warga kesulitan air Japaukan. Sekarang sudah 1000 lebih plus rumah sakit pedas dari kita. Ya, kita juga. Dari kita sumbernya. Jadi Nah, selain ini mungkin ada saya juga kan? ya makanya dari situ bahwa tuh memelihara lingkungan itu efek manfaatnya tinggi. Jadi nanti selain dari modal konsumsi juga untuk peternakan. Nah, visi saya bahwa hutan hijau, rakyat hijau itu seperti begini. Jadi harapannya adalah memberikan edukasi, jaga lingkungan, insya Allah akan memberi ketenangan bagi kita. Yang kedua, bahwa ini adalah membuka ruang kerja. Semulanya kan saya sendiri, bagaimana air, bagaimana cara mengamati pakan, bagaimana cara mengatur suhu. Sekarang saya sudah pede karena ada Pak Ukan. Pak Ukan diteliti orang tua. Wah, diteliti, oh airnya begini, ini harus begini, ini begini gitu kan. Akhirnya lebih. Nah, ini edukasi. Harapannya ini ada di setiap tempat. Nanti kami contohan. Harapannya Pak Ukan mengajarkan kepada anak-anak muda. Generasi muda menjadi punya ruang kerja. Kan kami tadi jualan kami ini hanya baru kepada jual hasil pokok, hasil usaha dari panen dari sini langsung jual ke pasar. Saya nanti harapan ke depan itu bukan begitu. Tapi jualan itu bisa saja sudah selesai, sudah tinggal siap saji. Atau nanti di keramisi ya, atau yang disebut dengan sudah pakai bumbu jualnya. Nah, kami akan kerjasama dengan Ibu PKK nanti.
dengan anak-anak Karang Taruna nanti bagian pemasaran giget itu. Nah harapannya ke depan kami begitu. Jadi kami ingin ya Kedepannya mungkin beberapa hal ini udah, karena Bapak ini orangnya sangat pure sekali ya. Ya. Dalam kira-kira setelah ini kan apa nih akan program lagi Bapak, karena mungkin ada PR Bapak mungkin yang ke depan, karena ini peduli kepada masyarakat, peduli kepada lingkungan, juga sangat perhatian. Apa yang harapannya tadi Pak, bahwa kalau ini ikan ini sudah ada di kita ya, nanti kan kalau tadi saya hanya 2 bahan baku, ini ingin nanti ada pasar ikan itu tidak harus keluar. Mungkin nanti sama tadi ya Pak Ukad ya, nanti anak-anak muda memproses sudah siap saji. Kita sekarang mau sistem digital ini, sistem WA, siapa yang butuh barang siap saji dengan cek. Nah harapannya kan kita lapang kerja. Kalau tempo hari ada kafe kopi, kami ingin membuatkan kafe ikan. kafe ikan, rumah makan ikan. Iya, kalau makan kafe ikan di sini. Yo ambil belajar cara bagaimana membuat bumbunya ya Pak. Nah di posyandu dia PKK kan baru ibu-ibu. Coba saya ingin bekerja sama dengan PKK. Bagaimana cara membumbui ikan yang mantap? Ciri khas desa Cikalong. Cara Bandung. Nah, itu kan membuka lapangan kerja. Kalau maka sekarang selalu diponis. Anak muda nggak mau belajar, anak muda nggak mau bertani. Kalau diponis terus, anak malah nggak mau. Tapi kalau diberikan pelajaran, nah bagaimana cara ngambil ikannya, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara membuat bumbunya, bagaimana cara memasarkannya. Dari hasil masalnya, adik-adik itu bisa dapat duit. Dia kan butuh duit juga. Iya betul. Ya Pak Ukad, nanti kita di sana. Ini baru sedikit lah. Saya berharap semua pihak bisa terlibat. Inilah pemirsa salah satu ketua BUMDes, juga seorang DKI juga sangat cerdas, sangat peduli, dan itu sangat unik sekali karena ini mencerdaskan atau ini membagikan ilmu kepada generasi muda yang mana generasi lebih maju Pak ya, lebih kreatif. Pak Bapak Pak Tokoh nih, kedepannya nih harapannya apa nih supaya ini lebih maju? Kedepannya seperti apa? Ya kedepannya mudah-mudahan ini kalau apa Sukses ya. mudah-mudahan kedepannya sukses selalu supaya masyarakat bisa Merasakan ya, Pak? merasakannya supaya ikan goblok ini Pak Tuan ini, kan ini sudah khas dari lingkungan seperti ini. Ya, baik dari Pak Tuan, terus Pertama, saya sebagai warga masyarakat, juga sebagai pelaksana teknis dan amanah ini, pertama, saya mau ucapkan terima kasih kepada Bu RT. Bu RT yang ada di wilayah ini. Pengaruh juga ya. Iya, pada masyarakat, pada Bu RT, pada Pak RW, Pak RW, betul. pada RW 5 nih. Ini kan pada kepala desa Ibu Kades yang luar biasa, beliau juga Bu Iis namanya. Ya berpengalaman dalam mengelola pemberdayaan lah. Beliau sangat, saya juga lancar lah berpengalaman. Terus kepada BPD, kepada LKMD, kepada lembaga yang lainnya lah, teman-teman anak-anak Karang Taruna yang lainnya, juga kepada Pak Camat juga sama. Dan tidak lupa pendamping desa. Ada pendamping desa ini, aduh luar biasa itu Mukti sama Sunsun sama Jikliji itu luar biasa ya Pak, mendampingi saya luar biasa. Terus perangkat desa juga luar biasa. Terus pada Pak Camat juga luar biasa. Pada Pak Bupati, pada Ida, luar biasa beliau. Dengan timnya luar biasa. Pak Dewan lah semuanya alhamdulillah juga. Terima kasih Pak Gubernur kita juga luar biasa. Bapak Aing nih, seiring dengan Aing. Orang resep leuweung lah, sarua Kang Dedi, Kang Daud yang resep leuweung gitu kan. Karena kalau resep leuweung minimal bencana kurang, maksimal lebih manfaat. Terus pada Pak Presiden juga orang lapangan beliau sangat paham tentang bencana. Oleh karena itu saya warga masyarakat mengucapkan terima kasih atas itu semua dan berharap bisa berkembang program ini supaya lebih maju, bisa terasa oleh kita bersama. Bapak Camat Cimaung, kepada Pak Bupati, kepada Pak Gubernur, Pak Presiden Republik Indonesia, tentu jajaran Menteri Desa ya, atas ketahanan pangan ini yang telah diturunkan kepada desa, kami menerimanya. Semoga kami juga beramanah dan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa Cikalong khususnya, umumnya semuanya. Terima kasih. Allah wabarakatuh. Pemirsa, itulah jadi beras yaitu program
ngobrol cerita santai yang Depok catatan yang mana begitu jelas, begitu teraturnya tentang kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan tentang majunya Desa Cikawang, khususnya Desa Cikawang ini akan bagi Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, cukup sekian program Mubras dari Desa Cikawang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.